Pertama begini, isu mengenai resesi global atau kadang menyebut juga ada stagflasi ya, inflasi tinggi diikuti perlambatan ekonomi bahkan mungkin minus growth gitu. Walaupun IMF masih mengatakan kisaran 2%. Pasti punya impact untuk Indonesia. Bagaimana impact-nya? Satu, mari kita lihat data APBN 2023. Sebetulnya kalau melihat data-data tersebut, economic growth kita masih tumbuh. Bahkan sebetulnya ada optimisme. Hanya begitu IMF mengkoreksi growth-nya, pasti akan ada koreksi growth di kita. Saya menduga kita masih ada di kisaran 4% lebih, mudah-mudahan bisa lebih. Kemudian inflasi dunia memang betul akan tinggi, tetapi inflasi di Indonesia sebetulnya kita pada posisi inflasi yang moderat, kisarannya 4-5% begitu kan. Jadi kalau lihat situasinya, kemudian inflasinya juga relatif terkendali, kemudian growth-nya masih positif, sebetulnya kita ini masih dalam posisi yang relatif baik. Hanya sebetulnya yang saya khawatir ketika isu mengenai dunia resesi, kemudian itu masuk Indonesia, kemudian dibayangkan nanti akan menghit Indonesia, pertumbuhan ekonomi kita akan turun. Nah ini ada kekhawatiran, ada kecemasan, itu sebetulnya yang tidak boleh terjadi. Ketika persepsi kita, masyarakat Indonesia kemudian menjadi kekhawatiran berlebihan, yang kita khawatirkan adalah kemudian ada penurunan dari agregat demand. Kenapa? Karena semua orang berjaga-jaga. Mbak Sasa berjaga-jaga, saya berjaga-jaga, orang-orang kaya berjaga-jaga, uangnya disimpan di bank karena suku bunga kan akan tinggi. Apa yang terjadi? Agregat demand-nya di Indonesia bisa turun. Ini akan membuat pertumbuhan ekonomi yang tadinya sebetulnya diprediksi relatif baik, maka akan bisa terkoreksi betulan. Jadi mungkin ini yang perlu kita sikapi, bagaimana kemudian data-data APBN 2023 disikapi dengan optimis. Saya mungkin nanti saya buka satu. Ya, silakan Mbak Sasa. Artinya Bu Ani waspada boleh tapi panik jangan gitu ya, karena dengan melihat kondisi yang masih relatif baik. Bu Ani, tapi kalau secara makro sebetulnya daya tahan perekonomian Indonesia seperti apa sih? Karena ADB juga mengatakan kalau perekonomian negara Asia Tenggara bisa dikatakan cukup resilient. Ya, baik. Kalau ekonomi Indonesia, kalau melihat data, saya pakai data makro ya, data yang dirilis pemerintah tentunya, kan itu data yang paling kita anggap paling bisa kita pegang karena pasti dilakukan dengan riset yang mendalam. Dan ekonomi growth-nya masih di level 4, bahkan kemarin sempat angka 4 lebih. Jadi kalaupun nanti turun, itu masih di kisaran 4%. Masih relatif baik, Mbak. Nah, yang saya cuma ingin ingatkan sebetulnya ini efek dari The Fed misalnya naikkan suku bunga terus-menerus, begitu kan, The Fed akan mengejar inflasinya dikembalikan di 2%. Artinya mau tidak mau kan BI akan merespon dengan menaikkan 7 days repo rate-nya. Nah, implikasinya ke Indonesia yang kita perlu hitung. Satu, pasti suku bunga kredit naik. Suku bunga kredit naik itu yang mana yang mungkin perlu kita perhatikan yang punya impact kepada domestik. Salah satunya adalah kredit konsumsi. Kemudian kredit mengenai untuk kredit kerja, modal kerja begitu ya. Nah, kalau ini terjadi, ini yang harus kita respon segera oleh pemerintah. Mengapa? Karena kalau perlambatan kredit terjadi, maka punya implikasi terhadap investasi domestik. Dan catatan kita, investasi domestik itu share di GDP-nya di antara 32-34%. Jadi satu, bagaimana kita kemudian domestik mengantisipasi nanti pergerakan suku bunga kredit domestik karena BI menyesuaikan bunga acuannya pertama. Kedua, yang perlu kita antisipasi lagi adalah kalau suku bunga dunia naik terus, kemudian itu orang menjadi lebih nyaman menyimpan uangnya dalam US dollar kan sebetulnya, karena kita juga tidak ada resiko currency-nya begitu. Nah, artinya ada kemungkinan ini akan akan terjadi capital outflow. Itu udah catat sekarang. Dolar kan 15.400. Nah, kalau ini pelemahan terjadi, ini punya implikasi banyak ini. Ada impor bahan baku. Nanti kita juga kita bisa bicara mengenai harga energi. Iya. Jadi seberapa jauh kita bisa antisipasi ini? Silakan Mbak Sasa.